Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-70 di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan malam hari ini masuk di hadits 303 dan kita akan membaca langsung 6 hadits karena mulai 303 hingga hadits 308 itu semua tentang kunut. Mulai dari kunutnya dan doanya. Kita ambil satu kali insya Allah, semoga dimudahkan. Karena di sini dikasih judul, wah berat. Kupas tuntas masalah kunut, Masya Allah, ngeri ini. Iya. Jadi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah untuk kunut ini belum bawakan banyak riwayat. Ada 6 riwayat. Dalam 6 riwayat itu ada juga riwayat di dalamnya juga belum sampaikan. Yaitu hampir semua hadits terkait dengan kunut yang dipakai. Apakah dalam masalah doa kunut atau dalam masalah kunut itu sendiri hukumnya. Kita baca dulu semuanya. Kata beliau rahimahullah mulai dari hadits 303. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi thumma tarakah. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut setelah rukuk selama sebulan untuk mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian belum meninggalkannya. Ini hadits pondasi awal bahwa Nabi memang pernah kunut sebulan penuh, kemudian belum meninggalkan. Kata beliau muttafaqun alaih. Ini hadits pertama. Hadits muttafaqun alaih. Kemudian beliau berkata, Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada wa fa amma fis subhi falam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Ini menyebabkan adanya perselisihan. Ada hadits serupa riwayat Ahmad dan Al-Daruqutni dari jalan lain, tapi dengan tambahan adapun dalam sholat subuh beliau selalu berkunut hingga meninggal dunia. Tadi kunut terus selama sebulan, kemudian beliau tinggalkan. Artinya tidak pernah lagi kunut. Di sini tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni, sholat subuh sampai meninggal dunia. Berarti tidak pernah beliau berhenti kunut. Ini riwayat kedua.
Wa anhu, riwayat ketiga, wa anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana la yaknutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas juga radhiyallahu anhu, salah cetak sedikit itu ya. Radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali jika mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan kebinasaan atas suatu kaum. Ini penukilan berbeda lagi. Nabi tidak pernah kunut kecuali mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan keburukan atas suatu kaum. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Berikutnya lagi, wa an Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita. Salah ini, salah harokat. Shallaitu di sini salah cetak. Innaka qad shallaita, bukan shallaitu. Innaka qad shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Afakanu yaknutun fil fajr? Qala ay bunay mahdath. Rawahul khamsah illa Abu Daud. Dari Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, saya pernah berkata kepada ayahku, wahai ayahku, engkau benar-benar pernah sholat di belakang, yaitu bermakmum, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka berkunut di dalam sholat subuh? Itu pertanyaannya. Kata beliau, ayahku menjawab, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang baru. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang Syafi'iyah ini, dia bawakan seluruh riwayat pertama tentang hukum kunut ini. Tentang hukum kunut. Ini 4 riwayat. Kita tambah lagi, sebentar dulu, riwayat ini 2 riwayat berikutnya. Supaya kita habiskan. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Rawahul khamsah. Wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adait. Wa zadan Nasa'i min wajhin akhar. Zadan Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala nabi. Walil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salati subh wa fi sanadihi dha'fun. Ini semua 6 riwayat dengan ini. Kita terjemahkan dulu 2 riwayat terakhir ini. Dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku kata-kata untuk dibaca dalam kunut witir. Penegasan di hadits Al-Hasan bin Ali terkait dengan doa kunutnya. Kunut witir. Dengan artinya, ya Allah,
berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang engkau telah pimpin. Berilah aku berkah atas segala hal yang engkau berikan. Selamatkanlah aku dari kejahatan yang telah engkau tetapkan. Karena hanya engkaulah yang menghukum dan tidak ada hukuman atasmu. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah engkau tolong. Maha berkah engkau Tuhan kami dan maha tinggi. Ini riwayat Imam 5. Al-Tabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, tidak akan mulia orang yang kau telah murkai. Hadits riwayat An-Nasai dari jalan lain menambahkan pada akhirnya, semoga salawat Allah Ta'ala selalu terlimpahkan atas Nabi. Menurut riwayat Al-Baihaqi, bahwa Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami doa untuk dibaca dalam kunut pada sholat subuh. Dalam sanadnya ada kelemahan. Dalam sanadnya ada kelemahan. Sebentar kita lihat derajat semua hadits ini. Iya, ini 6 riwayat. Sekali lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau adalah orang Syafi'iyah dan begini belum mengajarkan kita terkait dengan penukilan. Bahwa walaupun kita madhabnya apa, tidak boleh hanya menukil yang kita punya. Kita juga melihat madhab lain, siapa tahu lebih sahih daripada yang kita pegang. Sumber hadits dulu, kita lihat 6 riwayat ini. Hadits Anas, lafaz pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 4089 dan Muslim di nomor 677. Yaitu hadits riwayat yang pertama. Riwayat pertama yaitu Nabi kunut sebulan setelah ruku. Kemudian meninggalkannya. Dan lafaz kedua, ada lafaz kedua tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 3 halaman 162 dan Al-Daruqutni di jilid 2 halaman 39. Ya, yang dengan riwayat Nabi selalu kunut di subuh sampai meninggal. Kemudian hadits ketiga masih dari Anas juga. Jadi satu sumber sahabat tapi berbeda-beda penukilannya. Ini nanti yang masalah. Hadits ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di nomor Sahih Ibnu Khuzaimah ya, di nomor 620, bahwa Nabi tidak pernah kunut kecuali mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan atas kaum. Kemudian hadits, ya salah cetak juga ini, hadits Tariq Al-Asja'i diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena belum bilang tadi diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Daud. Yaitu dia bertanya kepada bapaknya tadi ya. Dia telah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka apakah pernah kunut? Dia bilang, wahai anakku itu perkara baru. Itu diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Daud. Maksudnya Imam 5, Imam Ahmad di jilid 3 halaman 472. An-Nasai di jilid 2 halaman 203. At-Tirmidzi di nomor 402 dan Ibnu Majah di nomor 1241. Adapun Abu Daud sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak meriwayatkannya. Tidak meriwayatkannya. Iya. Kita lihat dulu derajat 4 hadits pertama ini karena ini terkait dengan hukum kunut. 3 hadits pertama ini. 4 ya, terkait dengan hukum kunut sendiri. Semua riwayat ini sahih. Sebenarnya tadi itu semua riwayatnya sahih. Kecuali riwayat kedua. Riwayat kedua, yaitu Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh hingga meninggal. Jadi semuanya sah itu riwayat kecuali riwayat kedua.
Jadi kita pastikan dulu haditsnya sahih atau tidak, baru nanti kita mendebatkan masalahnya. Iya. Jadi semua riwayat hadis tadi yang barusan kita baca, ada hadits Anas bin Malik, ada hadits Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i, hadits Anas bin Malik, ada 3 riwayat. 1, tidak kunut kecuali mendoakan kaum. Yang kedua, selalu kunut subuh. Yang ketiga, tidak pernah kunut juga kecuali mendoakan kaum kebaikan atau keburukan. Semua riwayat ini sahih. Kecuali riwayat kedua dari Anas. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni, sanadnya dhaif. Karena terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, dia bernama Isa ibn Mahan, jelek hafalannya. Dan menyelisihi rawi Bukhari dan Muslim tanpa tambahan tersebut. Ini yang masalah. Jadi riwayat pertama Bukhari Muslim, Nabi pernah kunut sebulan, kemudian Nabi meninggalkannya. Tiba-tiba dalam riwayat Imam Ahmad Ad-Darqutni, ya, Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan, dia menambahkan bahwa kunut subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Iya. Ini riwayat tentunya. Kalau sebenarnya riwayat yang kuat menyelisih yang lebih kuat, syadz, dhaif. Tapi kalau riwayat dhaif, rawi dhaif menyelisih yang lebih kuat, mungkarul hadis. Bukan lagi syadz, bisa dihukumi palsu. Bisa dihukumi palsu. Iya. Dan terkait dengan orang ini, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan, ya, ini memang banyak sekali ucapan, ya, para ulama terkait dengan, ya, dia ini, terkait dengan dia ini. Kalau kita melihat sendiri Imam Ahmad yang meriwayatkan hadits tadi, Imam Ahmad yang meriwayatkan tambahan tadi bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Imam Ahmad sendiri belum berkomentar tentang orang tadi, Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan, belum bilang laisa bil qawi fil hadits, tidak kuat dalam hadits. Abu Zur'ah bahkan belum berkata kana yahimu katsiron, dia sering salah. Jadi masa kita mau pertentangkan dengan Bukhari Muslim yang Nabi tidak pernah kunut kecuali hanya sebulan kemudian tinggalkan. Tiba-tiba ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan mengatakan selalu kunut subuh. Selalu kunut subuh. Kita pertentangkan dengan Bukhari Muslim. Yang mana Isa ibn Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi, kata Abu Zur'ah, kana yahimu katsiron, selalu salah dalam meriwayatkan. Ibnu Hibban lebih lagi ucapannya. Dan Ibnu Hibban itu perlu antum tahu, dia sebenarnya orang yang mutasahil di dalam menguatkan rawi. Jadi kalau dia dhaifkan itu dhaif betul. Tidak bisa diragukan lagi. Karena dia sebenarnya orang yang bermudahan dalam menaikkan derajat rawi. Iya. Kadang ulama lain menganggap dhaif, dia kadang anggap kuat. Tapi ketika dia dhaifkan, ulama yang bermudahan, ketika dia dhaifkan, dhaif betul. Ibnu Hibban, dia berkata terkait dengan orang ini, yaitu Isa ibn Mahan Abu Ja'far Ar-Razi, kana yanfaridu bil manakir anil masyahir. Dia ini suka bersendiri dalam menukil hadits-hadits mungkar, yang penting rawinya masyhur. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Iya. Abu Ja'far Ar-Razi. Ibnul Madini
Ali ibn al-Madini beliau berkata, kana yakhtalit. Dia adalah orang yang campur hafalannya. Yahya ibn Ma'in, dia berkata, kana yukhti. Dia orang yang suka salah. Ya, tidak bisa kita pertentangan dengan Bukhari Muslim. Ini penukilan semuanya. Saya tidak nukil di buku supaya tidak terlalu panjang. Yang jelas, ini rawi Isa ibn Mahan, Abu Ja'far ar-Razi, dia adalah rawi yang dhaif. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana pendalilan saat membicarakan masalah kunut. Jadi dengan itu hadits yang beliau sampaikan ini sahih semuanya sebenarnya. Kecuali hadits kedua. Riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni yang mengatakan Nabi selalu kunut subuh sampai meninggal. Sampai meninggal. Iya. Ditambah lagi di antara yang menunjukkan kesalahannya, sumbernya itu kan hanya Anas. Porosnya hadits itu Anas. 3 riwayat pertama. Kan 3 riwayat ini yang pertama. Kalau antum melihat ini kecuali riwayat ini yang terakhir. Kecuali riwayat ini 306. Ini Sa'ad ibn Tariq Al-Asja'i. 3 riwayat pertama yang ini hadits Anas, Bukhari Muslim. Nabi kunut sebulan kemudian meninggalkannya. Yang terakhir, yang ini. Anas juga. Nabi tidak pernah kunut kecuali mendoakan kaum atau mendoakan kebaikan atau keburukan terhadap suatu kaum. Tiba-tiba ada yang di tengah ini. Riwayat Ahmad Daruqutni dari sahabat yang sama. Anas. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Ini kan masalah. Bukhari Muslim dari Anas tidak pernah kunut kecuali sebulan. Tiba-tiba riwayat Anas juga dari Anas, Nabi kunut subuh terus. Ini kan masalah. Ini kan masalah. Iya. Tanpa antum tahu sanadnya, antum bisa tahu nanti cara menguatkan masalahnya. Tanpa ditahu sanadnya, apalagi setelah ditahu siapa yang menukil dari Anas. Siapa yang menukil dari Anas. Kemudian tambah lagi masalah doa kunutnya. Sebelum ambil fikihnya, kita lihat lagi doa kunutnya. Ini kan doa kunut ada 2 riwayat. Dari Al-Hasan bin Ali, Nabi ajarkan kunut dalam sholat witir. Dari hadits Ibn Abbas, kunut dalam sholat subuh. Kita lihat dulu riwayatnya. Sumbernya. Hadits Al-Hasan bin Ali kan bertentangan. Al-Hafidz Ibnu Hajar sengaja memberikan kita 2 riwayat yang berbeda. Hadits Al-Hasan bin Ali itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad karena memang beliau rahimahullahu taala berkata rawahul khamsah. Diriwayatkan oleh Imam 5. Itu yang hadits pertama, Al-Hasan bin Ali. Itu hadits Al-Hasan bin Ali diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 halaman 199, Abu Daud di nomor 1425, At-Tirmidzi di nomor 464, An-Nasa'i di jilid 3 halaman 248 dan Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah di nomor 1178. Dan tambahan pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani, karena beliau bilang tadi wazad At-Tabrani dan Al-Baihaqi la ya'izzu man adait, sambungan dari doa. Tambahan pertama diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 209 dan At-Tabrani di nomor 2701. Kemudian tambahan kedua yaitu salawatnya wassallallahu ala nabi, ya, setelah selesai dari doa kunut. Tambahan kedua itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di jilid 3 halaman 248. Kemudian hadits Ibn Abbas yang kedua itu, yang ini, ya ini yang kedua ini. Walil Baihaqi an Ibn Abbas. Iya, hadits Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi di jilid 2
halaman 210 derajatnya. Ini yang perlu, karena percuma kita berbicara hukum kalau tidak tahu derajat hadis yang kita pakai. Hadis Al-Hasan pertama sahih. Yang pertama, tambahan pertama sahih, dan tambahan kedua sanadnya dhaif, yang ada tambahan sallallahu ala nabi. Iya, tambahan salawat itu dibicarakan sanadnya dhaif. Kenapa? Padanya terdapat keterputusan karena Abdullah ibn Ali ibn Husain, dia adalah anaknya Al-Husain ibn Ali, tidak mendengar dari Al-Hasan ibn Ali, sehingga ada keterputusan. Iya, kan ini sanad riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Iya. Anaknya Al-Husain, itu Al-Husain ibn Ali, anaknya. Siapa? Ali, Abdullah ibn Ali ibn Al-Husain. Wah, Abdullah, jadi Al-Husain dia punya anak, namanya Ali. Dia kasih nama anaknya seperti nama bapaknya. Kan Al-Husain ayahnya kan Ali bin Abi Thalib. Al-Husain anaknya Ali. Kemudian anaknya Al-Husain dia kasih nama Ali. Kemudian Ali dia kasih nama anaknya Abdullah. Abdullah ibn Ali ibn Husain tidak bertemu dengan Al-Hasan. Tidak bertemu dengan siapa? Al-Hasan ibnu Ali. Paham kan? Sehingga ada keterputusan. Yang ada tambahan wassallallahu ala nabi. Wassallallahu ala nabi. Cuman tidak apa-apa ditambahkan dalam doa kunut. Karena juga Nabi SAW mensunahkan kita bersolawat dalam doa. Cuman kalau hadis secara bersambung, dhaif. Kemudian hadis Ibn Abbas. Al-Hafidz Ibn Hajar sudah ucapkan dengan jelas sebenarnya. Kita tidak perlu ragu lagi. Ketika belum menukil hadis Ibn Abbas, belum bilang dalam sanadnya ada kelemahan. Kan sudah jelas itu. Makanya di sini saya bilang hadis Ibn Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tadi. Gimana itu? Dhaif, sanadnya dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibn Hajar. Padanya ada, wah ini salah cetak ya. Ada huruf B-nya di situ. Ada Abdurrahman ibn Hurmuz, majhul, tidak dikenal. Ya, ada Abdurrahman, nanti salah cetak itu nanti diperbaiki insya Allah. Ada Abdurrahman ibn Hurmuz, dia adalah majhul. Jadi kalau antum melihat ini 6 riwayat masalah hukum kunut dan masalah doanya. Masalah hukum kunut dan masalah doanya. Kalau doanya di dalam kunut subuh dhaif. Di kunut witir sahih. Kan masalah doanya. Penukilan doa kunut di sholat witir sahih dari Al-Hasan ibn Ali. Adapun penukilan doanya di kunut subuh dhaif dari Abdullah ibn Abbas. Paham tak? Masalah hukum kunutnya. Yang mengatakan kunut kemudian Nabi meninggalkannya. Riwayat Anas. Sahih Bukhari Muslim. Kemudian tambahan dalam riwayat Anas. Kunut kecuali meninggalkannya kecuali di sholat subuh. Belum kunut sampai meninggal. Dhaif. Hafal saja ada rawi yang bernama Isa ibnu Mahan. Kunyanya Abu Ja'far Razi. Iya, rawi yang dhaif, menyelisih yang lebih kuat. Mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Ini masalahnya. Kita lihat bagaimana masalah fikih di kandungan dari hadis-hadis tadi. Ya, sumbernya sudah, derajatnya sudah. Fikihnya ya. Di sini langsung saya katakan di nomor 1. Tidak disyariatkan kunut pada sholat subuh. Kenapa? Itu kesimpulan itu. Nah itu kesimpulan. Kenapa ini kesimpulan hadir? Itu pertanyaan kita. Kenapa ini kesimpulan bisa hadir? Antum bisa tahu, lihat kan riwayat tadi. Iya. Riwayat pertama, Bukhari Muslim.
dengan pernyataan Nabi kunut sebulan kemudian meninggalkan. Di situ kunut sebulan, dinukil dalam hadits riwayat yang lain, di sholat 5 waktu. Bukan di sholat subuh, di sholat 5 waktu. Jadi Nabi kunut terus sampai turun ayat laisa laka minal amri syai'i, minal amri syai'un. Sampai turun ayat itu, tidak ada urusanmu dalam masalah ini. Ketika Nabi mendoakan kebinasaan kaum, ya, maka diturunkan ayat tidak ada urusanmu dalam masalah ini, maka Nabi berhenti kunut. Itu Bukhari Muslim. Ditambah lagi penukilan dari siapa hadits terakhir? Ini antum hafal. Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i. Hadis Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i ini menunjukkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar condong ke pendapat beliau Syafi'iyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau Syafi'iyah ketika belum menutup dengan hadits ini, itu menunjukkan beliau condong kepada pendapat yang mengatakan tidak kunut. Kenapa? Lihat ini hadits. Riwayat yang sahih. Seorang tabi'in bernama Sa'ad ibn Tariq bertanya kepada bapaknya, yaitu Tariq al-Asja'i, sahabat Nabi yang telah sholat di belakang Nabi, sholat di belakangnya Abu Bakar, belakang Nabi, tentunya di Madinah ya. Iya, sholat di belakang Abu Bakar. Kan setelah meninggalnya Nabi, Abu Bakar menjadi imam. 2 tahun lebih beberapa bulan. Dia sholat di belakang Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar meninggal. 2 tahun setelah Nabi meninggal, Abu Bakar menunjuk Umar. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah. Maka Umar mengimami manusia sebagai khalifah dan sebagai imam sholat. Itu selama 10 tahun lebih beberapa bulan. Tariq al-Asja'i telah sholat di belakangnya. Selama itu. Setelah itu, Umar ibn Khattab, beliau tidak menunjuk Utsman. Tapi belum menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah. 6 orang yang telah dikabarkan oleh Nabi bahwa dia penghuni surga. Untuk bermusyawarah memilih pemimpin setelahnya. Karena Umar meninggal tiba-tiba radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan juga tiba-tiba ya. Karena ada jeda 3 hari. Beliau saat sholat subuh ditikam oleh orang Majusi. Iya, oleh orang Majusi yang bernama, siapa namanya? Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Di sholat subuh ditikam dengan pisau beracun dan beliau jatuh sakit 3 hari dan meninggal. Umar meninggal di tempat tidur. Jadi beliau berwasiat bahwa khalifah setelahnya adalah dimusyawarahkan oleh sahabat yang 6 orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka adalah penghuni surga. Maka jatuhlah pilihan mereka kepada Utsman. Utsman ketika ditunjuk oleh tadi, mereka yang bermusyawarah tadi, maka beliau menjadi pemimpin kaum muslimin sekaligus menjadi imam. Sholat selama 13 tahun beberapa bulan. Tariq sholat di belakangnya. Iya. Setelah itu, meninggalnya Utsman. Kalau Utsman, beliau ya dibunuh oleh Khawarij, bukan Majusi. Dibunuh oleh Khawarij juga sama. Ia belum meninggal di tempat tidurnya, dibunuh oleh Khawarij yang memberontak. Yang mereka menganggap bahwa Ali lebih berhak daripada Utsman. Na'udzubillah. Iya.
belum meninggal, dan tentunya Ali yang menjadi khalifah. Dan belum pindahkan kepemimpinan kaum muslimin dari Madinah ke Kufah. Dari Madinah ke Kufah. Iya. Tariq al-Asja'i ikut lagi ke sana. Ikut lagi ke sana. Sehingga dia sholat. Anaknya sebenarnya ada riwayat ini. Alhamdulillah sebenarnya seandainya belum sebutkan riwayatnya secara utuh. Akan bagus. Karena saat tanya kepada bapaknya, kamu telah sholat di sini di belakang Ali. Sekitar hampir 5 tahun. Karena Ali berkuasa 4 tahun sekian bulan. 4 tahun sekian bulan. Jadi dia juga telah sholat di belakangnya. Di Kufah. Pertanyaan dari anaknya, apakah mereka semua tadi itu kunut? Itu pertanyaan anaknya ini kepada bapaknya. Dengan riwayat yang sahih. Maka bapaknya bilang, wahai anakku, muhdath, itu perkara baru. Dari sini kita dapat faedah yang mengatakan kunut perkara baru itu sudah dari zaman sahabat. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ini di Wahabi. Jangan bilang begitu. Wahabi kapan munculnya? Istilah itu. Ini dari zaman sahabat. Sudah dikatakan itu muhdath. Itu perkara baru. Makanya inilah muncul tadi kesimpulan itu. Inilah fikih pertama. Mungkin kita paham kenapa ini saya munculkan ini kesimpulan. Tidak disyariatkan kunut pada sholat subuh. Dengan mengkaji tadi riwayat. Tadi ada 4 riwayat. 3 riwayat dari Anas yang berbeda-beda. Dan ada satu riwayat Imam 5 dari Tariq al-Asja'i dinukil oleh anaknya Sa'ad. Ibnu Tariq al-Asja'i. Maka 2 riwayat itu tidak bisa dipertentangkan dengan riwayat dari Anas, dari Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni yang menambah Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Sementara dalam rawi riwayatnya tadi ada rawi yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far ar-Razi, yang Imam Ahmad sendiri berkata laisa bil qawi. Demikian pula komentar-komentar dari ulama lain. Di fikih kedua, disyariatkan kunut nazilah. Ini jenis kunut kedua, itu tadi kunut subuh. Iya, disyariatkan. Wah, sudah adzan ini ya. Jadi kita lanjutin ya. Masya Allah. Atau adzan dulu. Adzan dulu sedikit ya. Baru kita lanjut pembahasan dulu. Mohon maaf hari ini kita tidak langsung tanya jawab setelah adzan. Karena ini masalah kita tidak bisa tidur ini kalau tidak habis. Kita selesaikan sebentar. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, faedah nomor 2, itu nomor 1, kesimpulannya begitu ya. Jadi saya berharap sekali antum bisa paham kenapa begitu fikihnya. Nah, jadi sebenarnya dengan membaca kitab Bulughul Maram ini, antum sudah tahu dengan hukum yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri terkait dengan hadis. Kita sudah tahu sebenarnya pilihannya. Karena beliau sudah mengatakan yang sahih dan yang dhaifnya dari sisi hadis. Ya, cuman karena masalah ini adalah masalah yang sering diributkan, makanya saya jelaskan tadi kenapa kita pilih ini kesimpulan. Dengan perkataan tidak disyariatkannya kunut pada sholat subuh. Ya, bagi orang Syafi'iyah mungkin orang yang biasa kunut akan kaget dengan ucapan ini. Tapi kalau dia membaca dengan hati yang bersih riwayat tadi, tanpa ada sakit hati, insya Allah bisa diterima itu. Kemudian yang kedua, disyariatkan kunut nazilah. Ketika ada bencana atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Kunut yang ada di Bukhari Muslim, itu kunut nazilah. Anda? Kunut juga yang dalam riwayat ketiga dari Anas bin Malik, itu kunut nazilah. Jadi kalau kunut nazilah, disyariatkan. Ini jenis kunut kedua. Karena kunut pertama kunut subuh. Kunut kedua kunut nazilah. Kalau ini disyariatkan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kunut ketika adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, ini disyariatkan, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Kemudian ketiga, disunnahkan kunut itu setelah bangkit dari ruku pada kunut nazilah. Jadi kunut itu setelah bangkit dari ruku dalam kunut nazilah. Yang keempat, disunahkan untuk mengangkat tangan dan mengaminkan doa imam pada kunut nazilah. Jadi pada kunut nazilah itu disyariatkan kita mengangkat tangan, demikian pula kita mengucapkan amin. Demikian pula kita mengucapkan amin. Jadi kalau imam kunut kita angkat tangan. Ya, kemudian kita mengaminkannya. Kita mengaminkan bacaan imam. Ini masalah yang terkandung dalam hadis pertama ini dan beberapa riwayat. Kemudian ini fikih dari 2 hadis setelahnya, yaitu terkait dengan kunut ketiga. Disyariatkan kunut witir karena telah sahih hadis yang pertama, Al Hasan bin Ali, Nabi mengajarkan kepadanya doa kunut witir. Berarti ada kunut witir. Karena Nabi ajarkan doanya. Ajarkan doanya. Jadi doa Allahumma hdina fiman hadait. Itu Nabi ajarkan ajarkan kepada cucunya Al Hasan di kunut witir. Ini lagi nanti salah tempat.
Karena orang melakukan kunut subuh, dia baca itu doa di kunut subuh. Sementara riwayatnya Nabi ajarkan Al-Hasan di mana? Di kunut witir. Jelas sekali. Al-Hasan bilang begini. Ini kalau kita baca ini riwayat pertama. Al-Hasan bilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku kata-kata untuk dibaca dalam kunut witir. Itu sangat jelas sebenarnya. Ada riwayat Ibn Abbas, Nabi mengajarkannya doa itu di kunut fajar. Tapi kan Ibn Hajar bilang sanadnya doib. Sanadnya doib. Jadi doa itu di sholat subuh doib. Di kunut subuh. Iya, karena memang kunut subuh sendiri tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah melakukannya. Sebagaimana dinukil oleh Sa'ad ibn Tariq Al-Ashja'i tadi. Makanya jadi disyariatkan kunut witir. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh berdoa dengan doa apa saja dalam kunut witir. Dan lebih utama berdoa dengan yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi dalam kunut witir boleh berdoa dengan doa apa saja. Cuman, ya, lebih utamanya mana? Tentunya lebih utama berdoa dengan yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan tadi. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma atait. Wa kini syarru ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Boleh ditambah wa la ya'izzu man adait. Tabarakta wa ta'alait. Ya, tadi doa itu yang sunnahnya. Tapi kalau ada imam menambah doa selain itu atau berdoa dengan selain itu, tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Ini selesai pembahasan kunut. Jadi kunut ada 3 dalam pembahasan fikih. Kunut witir, kunut nazilah, kunut subuh. 2 disyariatkan. Sahih haditsnya, kunut nazilah dan kunut witir. 1 tidak. Kunut subuh. Selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dengan yang kita sampaikan malam hari ini, alhamdulillah. Berikutnya lagi kita akan lanjut masalah yang lain, insyaallah ta'ala. Kita masih ada waktu, lanjut dengan tanya jawab sedikit. Kenapa di riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni Ibn Hajar tidak mengomentari mungkarnya yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far? Tidak perlu dikomentari. Karena Al-Hafidz Ibn Hajar itu ahli hadits. Dia punya tulisan tentang mustalah hadits terkait dengan hukum hadits. Kalau antum baca kitabnya Al-Hafidz Ibn Hajar misalnya An-Nuzha, ya, syarah Nukhbatul Fikr, antum akan tahu bahwa belum memasukkan hadits kuat saja rawinya menyelisih yang lebih kuat, belum katakan syad. Masuk dalam doib biasa. Tapi kalau doib menyelisih yang lebih kuat, belum masukkan di mungkarul hadits, palsu. Dibuang. La yuqawi wala yuqawwa. Tidak menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Sudah dimaklumi itu, tidak perlu dikomentari. Cukup sebagai komentarnya adalah belum bawakan sebelumnya Bukhari Muslim, setelahnya lebih sahih daripada itu. Di hadis Anas, itu membuktikan bahwa itu tidak dianggap. Yang di tengah itu tidak dianggap. Makanya beliau bawakan yang keempat. Riwayat Imam 5. Riwayat Imam 5. Termasuk Imam Ahmad. Termasuk Imam
Ahmad. Itu dipahami dari soni', dari perbuatannya, dari susunannya. Wallahualam. Afan Ustaz, siapa nama orang yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa? Tadi sudah ya. Kalau saya tidak salah ingat, dia adalah Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Hmm? Hmm? Oh Utsman. Oh Utsman ya. Oh itu tadi Umar. Iya baik. Kalau Utsman tidak tahu. Kalau Ali siapa? Kalau Ali siapa? Siapa yang menusuk Ali saat keluar sholat subuh? Ya, Abdurrahman ibn Muljim Al-Khariji. Orang Khawarij juga. Orang Khawarij tidak ada orang benar. Iya. Biar sekelas Utsman dia bunuh. Sekelas Ali dia bunuh. Apalagi pemerintah sekarang. Pasti dia memberontak. Ali saja dia bunuh Pak. Iya. Orang Khawarij pemberontak. Muslim pemberontak. Ali saja dia bunuh. Utsman saja dia bunuh. Apalagi selain itu. Iya mereka memang ya keterlaluan itu ya. Jika imam mengangkat tangan untuk kunut, apakah kita juga mengangkat tangan? Kunut apa ini? Yang ke umum. Kunut apa ini? Kunut apa? Kunut apa dulu? Harus dijelaskan. Tidak jelas. Nanti saya bilang disyariatkan angkat tangan. Ternyata kunut subuh. Iya. Apakah termasuk dolim apabila ketika ada satu apa ini? Wah, ini masalah bukan JRBA ini. Apakah termasuk dolim apabila ketika ada guru yang menetapkan peraturan kepada muridnya, kemudian salah satu murid dari muridnya ada yang melanggar, dan yang terkena hukumannya semua murid, dan gurunya menghukum semuanya dengan berdalil agar saling menasehati. Weh, siapa yang tanya ini? Santri ini? Santri RBA ini ya? Bahaya, saya terancam ini. Iya. Takut-takut kita ini. Nanti menghadap ke saya. Apakah ada peraturan ini yang dilanggar? Bahaya nih, kita ditahu oleh masyarakat di luar ini. Iya. Nanti menghadap ya. Siapa punya ini, saya kasih hadiah. Baik. Bagaimana Ustadz, seorang yang telah berubah dari kecil, bagaimana Ustadz, seorang yang telah beruban dari kecil, apakah diperingati dari kecil? Iyalah. Yang beruban dari kecil ya dia diperingati dari kecil. Karena anak kecil juga mati tuh. Sebagaimana orang besar juga mati. Apa bedanya fikih kedua dan ketiga Ustadz? Kedua dan ketiga. Mana tadi? Apa kedua? Wah, saya enggak tahu paspornya ini. Apa kedua tadi? Tidak disyariatkan kunut subuh. Ketiga? Beda tuh. Kunut subuh. Nazilah. Bukan hanya di sholat subuh.
Kalau kunut nazilah, biar di sholat maghrib, sholat isya, duhur, asar, itu kunut nazilah. Di sholat 5 waktu. Kalau kunut subuh, tanpa ada nazilah, kunut. Paham tak? Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya sudah meninggalkan zina dalam kurung pacaran. Tapi saya masih mengingat-ingatnya. Bagaimana ini hukum Ustaz? Iya, itu kerjaannya setan itu ya. Tidak ada hukumnya kalau hanya diingat. Kalau hanya diingat saja tidak ada hukumnya. Nanti ada hukumnya kalau dilakukan atau diucapkan. Ya, kapan dia ingat langsung dia WA tadinya. Iya, dia WA pacarnya. Iya, masih bisa kembali kah? Sudah zina lagi. Iya. Kalau hanya diingat saja tidak. Tidak, karena di dalam hati kalau perbuatan salah, kalau masih dalam hati tidak ada dosanya. Beda kebaikan. Kebaikan hanya niat sudah ada dapat pahala 1. Kapan dilakukan, maka dapat pahala penuh. Kalau dosa, hanya dalam hati tidak tercatat 1 dosa. Kapan dilakukan, maka dapat 1 dosa. Maka dapat 1 dosa. Iya, ini wallahu alam. Bagaimana sikap makmum jika imam kunut di sholat subuh? Dan bagaimana juga sikap kita ketika kita menjadi imam di masjid yang kebiasaannya melakukan kunut. Ini masalah kalau makmum berdiri saja. Kalau kita tidak berpendapat akan disyariatkannya dan memang itu yang sahih. Haditsnya. Kita berdiri saja. Kan berdiri dalam sholat adalah termasuk ibadah dalam sholat itu. Cuman masalahnya sebagian orang mengatakan berarti tidak ikut imam. Iya kan? Tidak ikut imam sementara kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Butuh diketahui saja yang wajib diikuti imam itu pada perkara yang rukun atau wajib. Bukan perkara yang sunnah. Karena orang yang berpendapat kunut itu berpendapat sunnah. Yang sunnah tidak wajib kita ikuti imam. Tidak harus sama dengan imam. Misalnya imam, contoh perkara sunnah itu. Imam angkat tangan. Setelah dia ucapkan takbir misalnya. Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Tidak wajib kita sama seperti itu. Boleh kita Allahu Akbar sambil angkat tangan. Imam angkat tangan sejajar dengan telinga. Tidak wajib kita ikuti. Kita boleh angkat tangan sejajar dengan bahu. Karena perkara yang sunnah tidak harus kita ikuti. Imam ini saja yang butuh kita pahami dalam masalah itu. Jadi yang sunnah tidak wajib. Sama dengan duduk iftirosh dan tawarruk. Kan tasyahud yang wajib. Tasyahudnya harus kita ikuti imam. Adapun cara duduknya, kita tidak wajib ikuti imam. Kalau imam duduk iftirosh atau tawarruk, kita boleh. Dia duduk tawarruk, misalnya tasyahud akhir. Sementara kita masbuk. Belum tahiyat akhir. Wajib ikuti imam dalam tasyahudnya. Karena itu wajib. Tapi dalam masalah cara duduknya, tidak wajib kita ikuti imam. Karena hukumnya cara duduk adalah sunnah. Jadi butuh kita bedakan saja. Butuh kita bedakan saja yang mana yang wajib ikuti imam, mana yang tidak wajib. Iya, itu wallahualam. Dan bagaimana di sini masalahnya adalah kalau menjadi imam. Kalau menjadi imam, ya kasih tahu memang. Daripada sebentar kita di sholat, kunut atau tidak. Kasih tahu memang saat kita ditunjuk jadi imam, bilang saja, mohon maaf Pak, saya tidak berpendapat sunnahnya kunut. Jangan Tom bilang, Pak kunut bid'ah, jadi saya tidak lakukan. Kasih halus sedikit, kasih halus bilang, saya sebentar tidak kunut. Karena berdasarkan yang saya tahu, kunut subuh tidak sahih haditsnya.
Kalau mereka bilang, kamu harus kunut, ya suruh maju yang bilang. Kalau begitu Pak, mohon maaf kita yang maju karena saya sebentar pasti tidak kunut. Kenapa kita takut? Sebagian orang takut duluan. Sebagian orang takut duluan. Wah, kalau tidak kunut sebentar kita tidak jadi. Kan begitu. Kalau kita tidak kunut ternyata tidak jadi ceramah subuh, tidak ada masalah. Apakah memang kita wajib ceramah? Tidak ada masalah. Kita harus kasih tahu memang supaya nanti tidak berulang. Kalau kita tidak kasih tahu ini awal, pekan depan lagi kita taklim di situ, dikasih lagi, bermasalahkan lagi. Ya dari awal memang. Kalau saya dari awal, iya. Kalau saya bilang memang dari awal. Kalau setelah itu di SMS Ustadz, mohon maaf, tidak ada pengajian di masjid kami. Ya alhamdulillah Pak, masjid masih banyak. Kalau saya pengalaman begitu. Kalau mau memang ikut yang saya jelaskan, alhamdulillah. Tapi kalau dengan sebab ini Bapak tidak menyuruh saya pengajian di masjidnya, tidak ada masalah Pak. Alhamdulillah, saya ini bisa mengisi walaupun di warkop, tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid saya ceramah. Kalau Bapak tolak, masih banyak tempat. Saya bisa online juga Pak. Jadi kita tidak bisa membuat saya tidak berceramah. Karena yang bisa menahan saya berceramah adalah hanya pemerintah. Bukan Bapak. Kalau saya begitu. Iya, makanya beberapa masjid kadang saya ngisi, dia bilang Ustadz, mohon maaf, berhenti kajian. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Setelah itu saya dikasih masjid yang lebih baik. Rata-rata pengajian yang tutup, saya dapat masjid pengganti yang lebih baik. Karena supaya kita tahu, orang tahu. Sikap bukan kita berubah lembek karena ada pendapat masyarakat yang harus kita cocokkan dengan kita. Tidak bisa, kalau tidak mau, enggak usah. Karena kan tidak wajib. Berdakwah di masjid situ tidak wajib. Fardu kifayah. Kalau sudah ada ustaz lain, selesai, gugur. Kenapa kita harus korbankan pendapat yang kita pegang yang kuat? Nanti berimbas ke masalah lain. Lama-lama ditanya tentang masalah lain, gara-gara masyarakat tidak berlumani, kita berubah lagi. Masalah. Kita tidak bisa menjadikan agama main-main saja. Kalau itu yang kita kaji kuat, begitu saja. Tidak usah takut menyampaikan apa yang kita anggap benar berdasarkan kajian. Ya kalau saya begitu. Orang biasa takut saya bahas, wah Ustaz, ikhwah, di sini malah dikeraskan. Jangan dibahas Ustaz. Wah, saya lawan, saya bahas. Kalau diusir enggak apa-apa. Kan saya senang, kalau saya pribadi senang kalau diusir. Nah Nabi saja diusir, kenapa saya tidak diusir? Makanya saya kalau enggak diusir-usir, enggak senang. Jadi kalau ada yang mengusir, alhamdulillah berarti kan benar. Kan kalau tidak diusir-usir berarti ada masalah kita. Jangan-jangan ini tidak benar sebenarnya ini. Saya ikut kebanyakan orang. Tapi kalau mulai ada yang usir, alhamdulillah. Kan enak. Jadi kalau ada ikhwan bilang begitu, saya kasih panas. Iya, alhamdulillah. Ini lagi ada lagi nih. Siapa rawi yang majhul pada hadits Ibnu Abbas tadi Ustaz? Wah, siapa tadi? Abdurrahman Ibn Hurmuz. Dia rawi yang majhul. Tadi salah ketik saja ya, ada tambahan satu huruf di awal. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang yang sakit, yang diimpus di rumah sakit, bisa menjamak atau qasar sholat? Apakah berlaku di orang sakit? Jamak iya. Jamak iya. Qasar tidak. Jadi qasar itu khusus musafir. Kalau jamak bisa sakit, bisa karena hujan, lumpur, angin kencang,
bisa jamak. Kalau kosor, jamak kosor, khusus musafir. Kalau jamak yaitu digabungkan sholat maghrib 3 rakaat, setelahnya langsung qomat, isya 4 rakaat, boleh untuk orang sakit atau dalam keadaan takut. Iya, ini kita misalnya akan ada penyerangan orang yang menyerang kampung, maka boleh kita jamak tanpa kosor. Boleh kita jamak tanpa kosor. Jadi itu wallahualam orang sakit boleh jamak. Orang sakit boleh jamak. Satu pertanyaan lagi ya. Ini sama ini, Ustadz, bagaimana jika kita tinggal di lingkungan yang selalu kunut subuh? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Sholat saja, dan kalau mereka kunut, kita tidak kunut. Kita berdiri saja, menunggu dia ruku. Menunggu dia ruku. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kenapa tidak kunut? Kan kita bisa buka Bulughul Maram. 6 riwayat tadi, kan semua Bulughul Maram ada di semua orang. Kan Bulughul Maram fikih Syafi'iyah. Orang awam akan terima itu. Kan ini bukunya mereka. Ini Bulughul Maram, bukunya mereka. Bukunya mereka. Iya, jadi bilang saja, saya Pak enggak. Kan tunjukkan saja. Bulughul Maram. Iya, tunjukkan saja. Ini ada riwayat memang tentang kunut, tapi ini tinggal kita jelaskan sedikit. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.